Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Woody. So hari ini saya ingin buat vlog dalam bahasa Indonesia karena saya ingin menjelaskan tentang blog saya mengenai tips menyiasati biaya hidup di Singapura. Oke, banyak banget netizen kita yang mereka komen di blog aku dan mereka tanya gimana sih caranya dapat pekerjaan di Singapura, bagaimana sih caranya cari kerja di Singapura. Oke, aku jelasin dulu ya. Cari kerja di Singapura itu sebenarnya agak sulit kalau kamu nggak punya background yang kuat dan kualifikasi yang baik. Maksudnya gini, kamu harus punya work experience dan kamu harus punya education background yang baik. Dengan kata lain, kamu harus lulusan dari bachelor degree atau S1 di Indonesia. Dan kamu harus memiliki pengalaman bekerja di bidangnya. Jadi misalnya kamu lulusan universitas yang bergengsi di Indonesia. Contohnya kamu lulusan dari ITB, UGM, UI, atau dan lain sebagainya. Dan kamu harus punya work experience juga. Nah, work experience itu penting banget. Contohnya kamu punya work experience at least 3 tahun di bidang engineering. Kamu yang bekerja di bagian engineering di sini sebagai account eksekutif atau dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa ngelamar melalui JobsDB atau kamu bisa lamar melalui job agency di sini di Singapura. Tapi kamu harus bayar kalau melalui job agency. Kamu harus bayar beberapa ratus dolar untuk itu. Dan aku sebenarnya nggak terlalu rekomendasi ya kalau kamu melalui job agency karena kamu harus punya modal dulu ya. Kamu harus punya modal at least sekitar, kalau menurut aku karena aku dulu sudah pernah berpengalaman mencari kerja di Singapura, waktu itu aku bayar agensi itu sekitar 750 dolar. Itu non-refundable, jadi nggak bisa di-refund. Karena gini, mereka itu akan bantu kamu untuk cari kerja, untuk cariin kamu kerja. Jadi mereka akan marketing resume kamu. Nah, di resume kamu itu kamu harus punya nilai jual yang tinggi terhadap perusahaan. Kalau kamu nggak punya nilai jual yang tinggi terhadap perusahaan, perusahaan itu nggak akan ngelihat kamu. Perusahaan itu nggak akan lihat resume kamu. Jadi kamu harus punya nilai jual yang tinggi. Apa nilai jual yang terbaik yang kamu punya? Contohnya kamu join organisasi, atau kamu punya work experience di bidang ini, atau kamu punya keahlian yang benar-benar distinct daripada orang lain. Nah, itu dia yang dilihat oleh company. Jadi kalau kamu punya keahlian yang benar-benar sangat berbeda dan kamu punya keahlian yang spesial, itu akan menjadi nilai poin plus buat kamu untuk diterimanya di perusahaan yang kamu inginkan di Singapura. Dan ada lagi, untuk orang Indonesia, kita di sini sebenarnya untuk mendapatkan kerjaan itu hanya pasnya yang boleh itu hanya 2 pas saja, 2 passes doang. Yang pertama S-Pass, yang kedua Employment Pass. Oke, aku jelasin dulu S-Pass. S-Pass itu adalah untuk pekerja yang memiliki medium skill qualification, dan juga orang-orang yang memiliki professional qualification di bidangnya dengan minimum at least work experience sekitar 2 tahun. Jadi kamu harus punya pengalaman bekerja selama 2 tahun itu. Setelah itu kamu bisa apply kalau misalnya kuota itu tersedia dalam perusahaan tersebut. Kalau kuotanya tidak tersedia, maka kamu tidak bisa apply S-Pass. Di situ kelemahannya. Tapi mudah-mudahan company itu punya kuota untuk foreigner, untuk hire foreigner, dan kamu bisa dapat S-Pass dengan gaji minimum 2.300 per bulan. Nah, itu 2.300 per bulan itu tuh nilai minimumnya. Kamu harus declare segitu, dan kamu mungkin bakalan bayar pajak atau gimana, saya kurang tahu. Tapi kalau kamu melalui agent, biasanya nanti kamu harus deposit sekitar berapa ratus dolar ke agent itu untuk bayar semacam marketing fee atau dan lain sebagainya. Aku juga kurang tahu. Kamu harus bayar ke dia,
Itu sebagai jaminan aja. Nanti setelah itu ya mungkin duitnya balik atau gimana, aku kurang tahu. Aku soalnya belum pernah. Terus yang kedua, employment pass. Oke. Employment pass itu adalah level yang paling tertinggi untuk work permit di Singapura. Nah, employment pass itu artinya kalau kamu memiliki gaji di atas $3.000 atau $3.500 dan kamu memiliki kualifikasi kalau nggak salah lebih dari berapa tahun, kamu bisa apply employment pass. Nah, untuk dapetin employment pass itu susah banget karena level pekerjaannya itu kamu at least harus berada di posisi managerial level kayak jadi manager atau jadi direktur. Nah, itu kamu harus jabatannya harus at least manager dalam perusahaan itu. Nah, itu posisinya susah banget. Biasanya peluangnya lebih tipis dan lebih slim biasanya. Karena itu disitulah apanya ya, istilahnya tingkat yang tertinggi gitu. Setelah itu, setelah misalnya kamu dapat employment pass, kamu bisa ngajak keluargamu atau anak-anak kamu atau siapapun keluarga kamu, keluarga member kamu di Indonesia, kamu bisa ajak ke sini ke Singapura dan tinggal di sini. Kamu bisa sponsorin mereka dan tinggal di Singapura. Tapi dengan aku mau tekankan untuk dapetin employment pass itu susah banget, itu nggak gampang karena peluangnya tipis, dan yang kedua kamu harus punya kualifikasi yang tinggi, kamu harus punya work experience yang tinggi, kamu harus sudah pernah kerja sebelumnya. Kalau kamu belum pernah kerja sebelumnya itu mustahil, kamu nggak akan pernah bisa dapetin employment pass. Untuk S-Pass pun agak susah persyaratannya, kamu pun harus punya work experience di bidangnya, kamu harus lulusan dari universitas yang bergengsi, bukan universitas aba-aba atau ece-ece, itu nggak bisa. Dan kamu harus punya nilai jual yang bagus. Yang dilihat oleh company itu nilai jual yang bagus. Oke. Setelah kamu dapetin itu semua, S-Pass dan satu lagi employment pass, kamu bisa upgrade dua pass itu menjadi PR, permanent residence. Nah, untuk dapetin permanent residence itu sendiri biasanya agak susah karena sekarang aplikasi untuk PR itu peluangnya tipis banget, terutama untuk orang Indonesia ya. Sekarang peluangnya tipis banget, lebih susah lagi. Jadi aku pun kurang tahu juga mengenai permanent residence, tapi kamu bisa apply permanent residence setelah kamu bekerja selama beberapa tahun di sini dengan mengantongi memegang S-Pass atau employment pass di sini. Tapi itu peluangnya tipis ya. Aku nggak bisa jamin kamu bisa dapat permanent residence di sini. Itu peluangnya sangat sulit lah, sangat susah. Tapi jadi gini, kalau kamu memang niat untuk mendapatkan PR di sini ya, caranya kamu bisa bekerja di Singapura selama beberapa tahun, lalu kamu dapetin S-Pass atau employment pass, setelah itu kamu apply PR. Tapi untuk apply PR sendiri itu biasanya bakalan memakan waktu lebih lama, biasanya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi menurut aku sih ya kamu harus sabar juga, harus banyak-banyak bersabar lah. Dan juga untuk permanent resident sendiri itu nggak gampang persyaratannya, prosedurnya nggak gampang. Kamu harus declare ini, declare itu, aku juga kurang tahu. Kamu harus isi formulir ini, isi formulir itu. Setelah kamu dapat PR sekalipun, nanti misalnya nih kamu dapat PR, anak kamu, kalau kamu punya anak kamu harus ikut NS, anak kamu harus ikut National Service di sini di Singapura. Itu adalah peraturan atau kewajiban khusus yang harus dilaksanakan anak kamu, generasi ke bawah kamu. Karena itu adalah peraturan di sini. Kalau kamu punya PR di sini, kalau anak kamu mau jadi PR, anak kamu harus ikut NS. Maka dari itu, jadi coba pikirkan baik-baik kalau kamu mau jadi NS, apakah generasi ke bawah kamu mau ikut menjadi NS di sini atau National Reservist atau menjadi wamil, wajib militer di Singapura, atau bagaimana? Itu terserah kamu. Semua keputusan ada di tangan kamu. Aku cuma menjelaskan di sini gimana caranya cari kerja di Singapura.
Oke. Jadi itu saja mengenai bagaimana cara mendapatkan kerja di Singapura. Terima kasih karena telah menonton videoku. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain waktu, and goodbye. See you later.